Selamat siang anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kemarin kalian sudah Bapak kasih pengantar untuk masuk ke unit 1 dari 3 unit yang akan kita pelajari dari modul ini, ya. Ya, di unit 1 ini kita akan mempelajari hubungan antara dua titik. Jadi antara titik dengan titik itu akan kita pelajari, ya. Nah, di unit 2 itu antara titik dengan garis. Lalu di unit 3 kita akan belajar bagaimana mencari hubungan antara titik dengan bidang. Nah, kita akan masuk ke unit 1 antara dua titik. Nah, ya kalian sudah di sini kita akan, sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu yang akan kita pelajari di unit 1 ini, yaitu kedudukan titik terhadap titik. Bagaimanakah kedudukan titik? Ya, misalnya titik ini A dan titik B. Lalu kemudian jaraknya. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi kalau dua buah titik itu ada dua buah titik, di situ akan terbentuk jarak, ya. Kecuali kalau memang dua titik itu saling berdempetan satu sama lain sehingga menyatu, ya. Ketika dia misalnya titik 1, titik 2, di sini ada jarak. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan kalian baca di sini, ya, bisa dibaca jarak titik terhadap titik. Nah, ini jarak titik terhadap titik, di sini contohkan titik A dan titik B, ya. Jarak titik A dan titik B itu, jadi ini ada jarak. Jadi kalau dalam matematika ini membentuk sebuah ruas garis, di mana ruas garis ini tuh mempunyai panjang, ya. Kalau kita mungkin yang di keterampilan sudah sangat mudah untuk mencari jarak antara dua titik, tinggal kita ambil meteran, ya. Titik 1 ke titik lainnya kita ukur berapa panjangnya. Tuh. Tetapi di unit ini kita tidak akan belajar mencari panjang antara titik 1 ke titik yang lain dengan mengetahui unsur-unsur yang lain. Maksudnya begini. Jadi atau kita akan mencari panjang ini kalau diketahui panjang garis yang lain. Maksudnya apa, Pak Indra? Nah, maksudnya begini. Jadi kadang mungkin dalam permasalahan sehari-hari kita tidak disediakan dengan alat, dimana kita perlu mengukur, langsung kita ukur ketemu. Jadi mungkin kita bisa menghitung panjang suatu jarak, suatu titik antara titik-titik dengan menggunakan panjang garis yang lainnya, ya. Seperti di sini contohnya. Nah, ternyata kalau kita pelajari, analisa sebuah titik dengan titik yang membentuk garis, ya, itu kalau kita ini bisa dicari tanpa kita harus tahu dulu panjang ini, tetapi kita tahu panjang garis X ini, ya, dan garis Y-nya, gitu loh. Jadi di sini kita akan mencari panjang jarak atau titik 1 ke titik yang lain dengan bantuan panjang garis atau jarak titik-titik yang lain. Untuk itu kita akan menggunakan bantuan rumus Pythagoras, ya. Jadi rumus Pythagoras ini sebenarnya sudah lama, sering dipakai ketika orang menentukan sisi miring dari sebuah bidang atau sebuah bidang. Oke, untuk lebih jelasnya akan Bapak kasih ilustrasi seperti ini. Nah, ini. Jadi kita akan belajar mengukur. Nah, ini gini. Seperti contoh ini meja. Kalau kalian yang
di di bagian perkayuan mungkin pernah disuruh untuk mengecek apakah meja ini itu udah siku atau belum ya. Jadi ini sikunya sudah 90 derajat atau belum yang siku ini. Caranya bagaimana? Mungkin kalian sudah diajarin sama guru perkayuan. Kalian mencari jarak titik ini ke titik ini itu harus sama dengan jarak titik ini ke titik ini. Ya. Nah, ini kalian ngecek aja dulu. Nah, jadi untuk menentukan apakah meja ini sudah berdiri tegak, siku itu atau belum dengan cara demikian. Lalu kalau kalian sudah pegang meteran pasti akan langsung ketemu panjang ini ke sini berapa ya, titik garis miring ini ke sini itu berapa. Tapi dalam pelajaran ini kita akan mencoba belajar menghitung, mencari panjang sisi miring ini dengan bantuan kalau misalnya panjang lebar ini diketahui dan panjangnya sebelah ini diketahui. Oke. Jadi panjang ini itu terjadi karena ada dua titik ini ya. Dua titik ini membentuk sebuah jarak, jadi dia membentuk sebuah panjang sama seperti ini. Oke. Untuk itu untuk pelajaran ini matematika bidangnya kita sederhanakan, jadi sebenarnya akan lebih mudah itu dengan persegi panjang dan persegi atau bujur sangkar. Jadi untuk mempermudah, menyederhanakan pemahaman kita untuk mencari jarak antar titik dengan titik atau titik dengan garis, titik dengan titik atau titik ini dengan garis ini atau titik ini dengan bidang ini, kita menggunakan bangun ruang, bujur sangkar atau persegi. Oke, jelas ya. Jadi ini hanya untuk mempermudah. Oke. Jadi nih, seperti di sini. Sebelum ke sini kita akan melihat dulu di sini ya. Jadi kan ingat-ingat lagi dulu waktu berapa kali ya dari SD, SMP mungkin ya kita sudah mengenal yang disebut dengan rumus Pitagoras ya, di mana rumus Pitagoras itu adalah kuadrat alas ditambah kuadrat sisi tegak itu sama dengan kuadrat sisi miring. Atau di sini diumpamakan bahwa ini segitiganya membentuk segitiga siku, di mana salah satu sudutnya itu 90 derajat. Sebagai rumusnya, jadi kalian jangan terpaku dengan variabel-variabel atau angka-angka atau huruf-huruf ini ya, karena mungkin di lain soal itu huruf ininya bisa ganti-ganti. Yang menjadi patokan bahwa sisi miring ini, kuadrat sisi miring ini itu merupakan jumlah kuadrat alas ditambah panjang kuadrat tinggi. Itu ya. Atau kalau di sini sudah didefinisikan bentuk segitiga siku-sikunya, bahwa untuk mencari panjang AB itu kita menggunakan rumus Pitagoras, di mana panjang AB kuadrat itu sama dengan panjang AC dikuadratkan ditambah panjang CB atau sisi tegaknya dikuadratkan. Lalu bentuk ini itu bisa kita hilangkan kuadratnya, kemudian diruas di sini hilang kuadratnya, kemudian di ruas berikutnya berubah menjadi tanda akar. Ya. Jadi di sini panjang AB itu adalah akar dari panjang AC ini dikuadratkan dijumlahkan dengan panjang BC atau sisi tegak ini dikuadratkan. Atau mungkin di soal lain bahwa panjang AC itu diwakilkan oleh satu variabel ini, misalnya X. Nah, ini X, maka di sini disebutnya X kuadrat. Sisi tegaknya Y, maka di sini Y kuadrat. Ini kita mengingat lagi pelajaran dulu ya. Jadi ini kita akan kembali lagi
menggunakan rumus ini untuk menentukan panjang antar titik, di mana diketahui misalnya untuk ini tidak diketahui dua sisi dua panjang yang lainnya ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah bentuk persegi ya atau buntut sangkar. Bahwa kita akan mempelajari di situ jarak antara titik dengan titik ya, jarak antara titik dengan titik. Biasanya dalam soal itu sudah ditentukan, misalnya panjang garis WT itu misalnya ini kalau di soal itu 8 ya. Ini 8 meter atau 8 cm, 8 misalnya. Panjangnya 8. Nah, ini itu 8. Kalau di sini panjangnya 8, kalau ini bidang bangunnya bangun ruang persegi, pasti semuanya panjang rusuk-rusuknya ini adalah sama 8 ya. Di sini 8, di sini 8, di sini 8, di sini 8. Dan itu tidak usah dicari karena sudah ada dalam soal. Yang biasanya dicari itu adalah misalnya ini kalau jarak titik W ke T itu sudah diketahui 8. Sekarang misalnya kalian disuruh untuk mencari berapa jarak antara titik W ini ke titik U. Nah, ini titik U nih. Nah, berarti cari kalian titik W ke titik U nih ya. Berapakah jarak titik W ke titik U? Nah, jadi jarak titik W ke titik U ini membentuk sebuah garis miring. Di sini garis miringnya, kemudian di sini garis alasnya, di sini garis tinggi. Jelas ya? Jadi diagonal ini disebut diagonal sisi ya. Dia ada di bidang sebelah sisi. Jadi untuk mencari panjang ini, kalau diketahui panjang WT dan panjang UT itu kalian tinggal menggunakan rumus ini ya. Rumus Pythagoras. Jadi berapa tinggal kalian rubah aja ininya variabel-variabelnya. Berarti di sini yang dicari kan WU tuh ya, panjang WU. Berarti di AB di sini kalian rubah menjadi panjang WU kuadrat. Kemudian WT itu alas. Nah, alasnya mana nih? Ini kan AC. Berarti AC-nya ini diganti dengan WT kuadrat. Berapa panjang WT-nya? Panjang WT-nya sendiri 8. Gitu ya. Lalu berapa tingginya? Tingginya adalah UT. Berarti di sini CB nih, CB. Panjang CB atau BC sama aja. Maka panjang BC ini atau CB ini diganti dengan UT. Berarti di sini UT kuadrat. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa menemukan seperti ini dan sudah diberi tanda-tanda seperti ini, kalian tinggal ganti variabel-variabelnya sesuai dengan garis yang hendak dicari ya. Jadi di sini adalah kalau misalnya bidang garis ini yang dicari, berarti kalau kita mau masukkan ke dalam rumus ini, yang WU itu menggantikan AB, kuadratnya jangan dibuang ya. WT itu nanti menggantikan AC. Lalu CB tegak itu menggantikan UT ya. Lalu kemudian untuk mencari WU itu sama dengan akar dari WT ini kuadrat ditambah UT kuadrat. Jelas ya? Lalu panjang AB adalah akar dari ini WT kuadrat, atau misalnya di sini dinamakan X, berarti ini X-nya. Kalau di sini garis ini samakan Y, berarti Y-nya. Begitu ya. Itu penjelasannya. Semoga ini penjelasannya bisa membantu. Jadi untuk mencari garis miring ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Kalian tentukan dulu. Nah, ini rumus Pythagorasnya yang ini nih ya. Rumus Pythagorasnya yang ini nih. Ya. AC-nya mana? AC-nya di sini yang mana? Oh, ini WT, berarti WT kuadrat. Berarti 8 kuadrat. Panjang UT-nya berapa? Kan di sini CB. CB itu garis miring, garis tegak. UT-nya berapa? Kalau ini persegi berarti panjang ini juga sama. Berarti di sini juga panjangnya
8 ya, panjangnya 8. Nah tinggal kalian bentar ya, delapan lah, apa-apa di situ ya. Tinggal kalian nanti masukkan ke sini tuh ya. Untuk mencari ini, cari sisi miring ini, WU ini berarti WU kuadrat sama dengan WT kuadrat ditambah UT kuadrat. WT-nya kalian ganti dengan angka 8, jadi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat gitu ya. Maka WT itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64 gitu ya, tahu ya. 64 ditambah 64 berapa? 128. Akar dari 128 berapa? Nah, itu kalian cari. Jadi di sini gunanya kita belajar rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring yang belum diketahui. Begitupun sama. Jadi si rumus Pitagoras ini bisa dibalik. Ketika dua sudut ini, misal ini dan ini diketahui, kita bisa mencari sisi tegak. Ketika sisi miring dan sisi tegak diketahui, kita bisa mencari sisi alas. Asalkan ini bentuknya segitiga siku ya. Ini bentuknya segitiga siku. Artinya di sini sudutnya besarnya berapa? Kalau segitiga siku itu 90 derajat. Jelas ya, 90 derajat ya, ini harus siku-siku. Nah, itu penjelasan untuk diagonal sisi. Satu lagi, jarak titik dengan titik itu tidak hanya dalam satu bidang, tetapi juga dengan lain bidang ya. Maksudnya bisa membentuk ruang dalam ruang. Itu terjadi kalau misalnya kalian mau mencari panjang titik W ini dengan titik Q ya. Titik Q berapa panjangnya? Nah, kalau mau mencari panjang ini diumpamakan seperti ini. Nah, ini Bapak hapus dulu ini ya, biar tidak bingung. Nah ini mencari titik jarak antara titik W dan titik Q. Nah, ini berarti ada garis di sini nih. Nah, tuh ada garis ya di situ ya. Tuh ada garis. Nah, bahwa tidak hanya antara titik ini dengan titik ini yang kita bisa cari jaraknya, tetapi juga bisa jadi juga jarak antara titik ini ke titik ini. Apa saja unsur-unsurnya dalam Pitagoras ini kalian harus tahu untuk bisa menjawab ini. Ya, ternyata kalau ini yang mana Pak unsur untuk alasnya, panjang alasnya? Panjang alasnya tinggal kalian tarik garis dari sini ke sini. Nah, itu ya. Jadi bidang ini, nah ini sudah membentuk segitiga siku. Kalau membentuk segitiga siku untuk mencari salah satu sisinya itu bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Misalnya sama, akhirnya sama. Rumusnya sama, penggunaannya tinggal nanti yang berbeda adalah nanti panjang alasnya berbeda. Tinggal kalian masukkan panjang alas ini berapa, dikuadratkan, dijumlahkan panjang sisi ini tadi berapa, yang itu ya. Panjang sisi tegaknya dikuadratkan, kemudian untuk mencari panjang sisi ini diakarkan nih pakai ini. Berarti kalau misalnya ini untuk mencari panjang WQ, garis WQ ini kalian di sininya berarti WP, panjang garis WP kuadrat ditambah QP kuadrat baru diakarkan. Ya, jelas. Itu untuk mencari panjang garis WQ. Jadi panjang garis WQ ini disebut juga dengan diagonal ruang. Oke, begitu penjelasan dari Bapak. Untuk semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa memberikan pemahaman kalian tentang jarak antara titik dalam bangun ruang persegi atau bujur sangkar. Silahkan kalian lihat contoh-contoh yang ada di modul, kemudian kerjakan juga latihannya. Begitu penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti.
kalau ada pertanyaan jangan lupa, jangan malu untuk bertanya, silahkan WA atau tulis komen pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.